إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan kasih sayangnya lah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Khatib selalu mengingatkan dirinya sendiri dan pula mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa jinabin nawahi, berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hal yang paling berharga dimiliki oleh manusia adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman inilah kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika baru dilahirkan oleh orang tua kita pun, yang pertama kali diperdengarkan oleh kedua orang tua kita adalah lafaz azan, dan itu merupakan lafaz tauhid, lafaz memperkenalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita dididik oleh orang tua kita untuk mengenal Allah. Kemudian pada saat kita melaksanakan salat 5 waktu pun 17 kali sehari semalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqamah di dalam iman. Dan kalimat ini pula lah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan di akhir hayat kita. Sehingga Rasulullah menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung hayatnya, di penghujung hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pada saat menjelang kematian itu, kalau dia lupa atau dilalaikan syaitan dengan hal-hal yang lain sehingga dia sibuk dengan hal tersebut dan lupa mengucapkan kalimat tauhid ini, Rasulullah pun mengingatkan kita supaya mengingatkan orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarin orang yang akan meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Ingatkan dia, ajarin dia. Nah, ini semua jemaah sekalian dirahmati Allah menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita adalah manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan sebagai standar atau ukuran adalah ukuran iman. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku yakin tidak ada yang bertanya kepadaku pertanyaan ini kecuali hanya engkau saja. Kemudian Rasulullah menyebutkan, asy'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, iman yang ada dalam hati kita, yang sejak lahir kita sudah diperdengarkan oleh orang tua kita, inilah yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Dan nilainya sungguh luar biasa. Iman ini tidak ada yang bisa menilainya, tidak ada yang bisa menggantikannya dengan satu apapun, dengan karir, dengan uang, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Apalagi kalau hanya sekedar ingin menikah dengan wanita sehingga dia harus mengganti imannya. Ini satu fenomena yang sangat menyedihkan. Karena apa demikian? Karena iman ini harganya sangat mahal. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Seandainya orang-orang kafir itu dan mati dalam keadaan kafir, seandainya mereka membawa emas sepenuh bumi untuk menebus mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, falan yuqbal min ahadihim, Allah tidak akan menerima itu semua. Jadi semacam Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan permisalan kepada kita, memberikan tamsil. Seandainya bumi yang kita injak ini, yang ada batunya, yang ada kerikilnya, yang ada tanahnya, yang ada pohonnya dan lain sebagainya, itu semua jadi emas. Secara total, secara keseluruhan bumi ini jadi emas. Kemudian orang di neraka itu ingin menebus dirinya supaya keluar dari api neraka, dibayar dengan emas sepenuh bumi, kata Allah, lan yuqbal min ahadihim, Allah enggak akan menerimanya. Betapa mahalnya iman ini, betapa tingginya nilai keimanan ini untuk menebus manusia dari azab Allah. Walaupun dia bawa emas sepenuh bumi pun Allah enggak terima. Ulaika lahum azabun alim, kata Allah, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan gak akan ada satupun yang bisa menolong mereka. Gak bisa ditebus, dikasih azab yang pedih, kemudian tak bisa ditolong. Betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada manusia betapa tingginya nilai keimanan kepada Allah dan harganya sangat mahal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, serta diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajul min ahlin nar yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, satu hari nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada penghuni Jahannam, ara'aita law kana laka 'alal ardi min syai' akunta muftadiyan bihi. Dikatakan kepada orang-orang yang ada di neraka Jahannam, apakah kalian kalau memiliki harta di bumi, apakah kalian akan menggunakan harta itu untuk menebus kalian dari azab neraka ini? Kemudian orang-orang di neraka mengatakan, fayaqulu na'am, benar, kami akan gunakan itu untuk menebus kami dari azab Allah ini. Fayaqulullahu lah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, qad aradtu minka ahwana min zalik, sebenarnya yang aku inginkan dari kalian yang lebih ringan daripada itu.
engkau mengumpulkan emas sepenuh bumi, itu terlalu melelahkan, terlalu capek, dan mungkin kau tak mampu melakukannya. Kata Allah, yang aku inginkan lebih mudah dari itu. Tidak usah manusia terlalu capek dan lelah mengumpulkan uang satu dunia untuk menebus dirinya dari api neraka. Yang aku inginkan, kata Allah, sangat-sangat mudah. Ketika kalian berada di dalam tulang sulbi orang tua kalian, aku berfirman kepada manusia, aku mengambil perjanjian kepada manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Tuhan kalian, kata Allah. Qalu bala syahidna, semua orang pada saat itu mengatakan, syahidna, kami bersaksi ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Semua manusia yang bakal ditakdirkan Allah hidup di dunia ini, semua bersaksi bahwasanya mereka meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Tapi setelah mereka keluar dari perut ibu mereka, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi basic aslinya mereka adalah Islam, karena mereka telah diminta kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 173. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta perjanjian, kesaksian kepada seluruh anak Adam ketika mereka masih berada di dalam tulang sulbi orang tua mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta kesaksian atas diri mereka masing-masing. Alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, semua kami bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu akan naik dan juga ada kemungkinan dia akan turun, ada potensi dia akan turun. Bahkan potensi turunnya juga besar. Karena syaitan telah berjanji untuk mengganggu keimanan anak Adam, untuk mengganggu kehidupan anak Adam, mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya, dan bahkan mengganggu fisiknya. Kemungkinan manusia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik itu sangat besar, kecuali bagi orang-orang yang telah dilindungi atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kita memerlukan musabbitat, hal-hal yang dapat meneguhkan kita di dalam iman, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hal yang sangat kuat membuat kita kokoh di dalam iman adalah mempelajari Quran, membacanya, mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Ini adalah faktor yang paling kuat untuk membuat manusia itu kokoh di dalam iman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya Quran ini adalah kitabu hidayah, kitab petunjuk. Ada seorang ulama mengatakan Quran itu amruhu ajib. Quran itu memang dia sangat ajaib. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis manusia, di dalam muqaddimah dikasih tahu begini, ini yang dapat saya tulis, ini sekedar kemampuan kami atau pengetahuan kami. Kalau ada kesalahan, kami harap untuk diperbaiki, diberikan saran-saran yang konstruktif, saran-saran yang membangun untuk menyempurnakan isi buku ini. Tulisan manusia rata-rata kayak gitu. Tapi wahyu dari Allah, Al-Quran, nggak usah begitu.
Gak laku yang begitu. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ini kitab gak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Gak pakai basa-basi. Confirm gak ada aibnya, confirm gak ada cacatnya. Dan dia adalah kitab hidayah, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 16. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam." Dengan Quran ini Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan keselamatan. Manusia kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, minimal dia baca, pintu masuknya dia baca dulu. Setelah itu dia cari tafsirnya, setelah itu baru dia amalkan. Mustahil manusia dapat petunjuk dari Quran kalau dia tidak membacanya. Mustahil manusia mendapatkan hidayah dari Al-Quran, merubah jiwanya, merubah hatinya, kalau dia tak pernah membaca terjemahan Quran. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, pintu masuk yang paling minim, yang paling dhaif yang bisa kita lakukan adalah membaca terjemahan Quran. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, karena mereka orang Arab, mereka cukup mendengar saja itu sudah tersentuh hatinya. Nah, kita orang Indonesia itu bukan bahasa kita. Kita memerlukan terjemah sehingga kita bisa memahaminya. Dan betapa banyak manusia atau bahkan seluruh manusia mendapatkan hidayah Islam karena mereka membaca terjemahan Quran. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, yang kedua adalah membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil beliau, masa remaja beliau, masa muda, kemudian beliau menjadi nabi, kemudian beliau mendakwah dan seterusnya. Kita pelajari kehidupan beliau ini, karena ini semua akan membuat keimanan kita kepada Allah kokoh. Banyak orang-orang motivator di luar sana, mereka mengenal tokoh-tokoh barat begitu sempurnanya, begitu bagusnya. Kalau dia mentraining orang yang disebutkan nama-nama tokoh barat itu, begitu hebat dan bagusnya. Bahkan ada orang-orang lagi yang tahu kesebelasan sepak bola, tahu namanya, tahu nomor punggungnya, dan tahu pula nama-nama cadangannya. La haula wala quwata illa billah. Begitu bagus hafalannya dan begitu mutqin cara mengucapkan nama-nama orang itu. Tapi dia pelajari tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang berharap bahagia, bertemu dengan Allah dan hidup bahagia pada hari akhir. Allah menyebutkan siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat dan ingin bertemu dengan Allah, pelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan pribadinya, kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di dalam akhlak yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami, mempelajari Quran dan mendalami serta mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة